Ya, halo, apa kabar pemirsa di rumah? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Senang sekali saya hari ini, Ayu Ningtyas, dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku El Sinta, hanya di El Sinta TV. Seperti biasa pemirsa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini yaitu mengenai nutrisi pada diabetes. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kami, silakan di segmen selanjutnya. Seperti biasa, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam dialog interaktif nomor 021 2520 666. Dan kali ini kita kehadiran kembali dengan Dr. Eki M. Raharja, MSSPGK. Beliau adalah dokter spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Royal Taruma. Dan kita sapa terlebih dulu Dr. Eki yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo Dr. Eki, selamat datang dan apa kabar? Baik, makin sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Dokter, hari ini nih kita akan membahas begitu ya mengenai nutrisi pada diabetes. Dok, kalau kita bicara bagi penyandang diabetes kan, katanya kan ini kan goal nutrisinya ini sendiri kan yang ini diperhatikan adalah ingin gitu ya dok ya supaya gula darahnya ini kan terkontrol atau paling tidak katanya mendekati normal begitu ya dok ya. Namun sebenarnya kalau dari sudut pandang dokter sendiri nih sebagai ahli gizi gitu ya dok ya, kira-kira kalau nutrisi pada penyandang diabetes ini sebenarnya fokusnya atau goalnya ini sendiri untuk apa? Mungkin ada beberapa yang ingin dicapai gitu ya dok ya, selain tadi gula darah yang terkontrol atau mendekati normal. Silakan. Nah gini, diabetesnya itu sendiri sebetulnya masyarakat semua tahu ya, sering disebut sebagai penyakit kencing manis. Kencing manis. Ya kan? Tapi kadang-kadang kurang disadari dampaknya. Jadi diabetes itu kan berawal dari ketidakmampuan tubuh untuk mengolah terutama makanan yang mengandung karbohidrat gitu kan. Nah jadi ada keterbatasan tubuh, kita harus sadari bahwa tubuh kita ini, tubuh penderita diabetes ini ada keterbatasan. Oleh karena itu kita bukan melarang makan. Dia harus makan malahan harus cukup, tapi kita harus atur sedemikian rupa supaya gula darahnya itu tidak fluktuatif, naik tinggi tapi nggak mau turun gitu, karena apa? Ada keterbatasan, ya kan? Jadi kita atur supaya naiknya gula darah sedikit, turun lagi, naik lagi sedikit, turun lagi, kira-kira mendekati normal. Itu tadi ya. Iya kan? Karena kalau gula darah tinggi lama di dalam tubuh, katakan 3 tahun tinggi, datang ke dokter bisa kok, kita ada insulin, disuntik insulin turun dia, ya kan? Tapi dampak peninggian 3 tahun kita nggak bisa apa-apa. Nah itu yang kita takuti, apalagi kalau usianya masih muda, ya kan? Kalau usianya katakanlah udah 75, 80 tahun, ya udah kasih aja bebas dia makan ya. Tinggi-tinggi dikit nggak apa-apa, ada insulin kan, ya kan? Gitu ya, dok, maksudnya peluang untuk terjadinya dampak ya nggak terlalu lama. Kalau pada orang-orang yang masih muda, umur 18, umur 20, itu peluang terjadi dampak penyulit ini loh yang kita Ibaratnya perjalanan hidupnya ini kan masih sangat lama. Panjang. Jadi kemungkinan komplikasinya itu lebih besar gitu. Dan pada diabetes ini bukan bukan karena penyakit diabetesnya kemudian dia jadi tapi dampak yang ditimbulkan oleh diabetes itu yang menjadi masalah. Komplikasinya pada, gitu ya dok ya. Ya pada pria misalnya, pernah dengar kan bisa impotensi, kemudian bisa menyebabkan kalau gula darah itu kan kemana-mana tuh, aterosklerosis dini, pembuluh darah jadi kaku, kemudian rapuh, gampang pecah, jadi bisa terjadi stroke, penyakit jantung koroner. Kemudian kalau gula kan setiap hari dibuang lewat ginjal tuh, kalau dia ketinggian, hebatnya tubuh kita itu punya ginjal. Ginjal itu mekanisme pertahanan untuk mengendalikan sesuatu yang nggak beres lah dalam tubuh, kira-kira itu. Jadi waktu gulanya tinggi, ginjal ini buang lewat kencingnya kan, jadi kencing manis kan. Tapi ginjal itu kan saringan. Kalau saringan ini kita biarkan selalu dilalui oleh gula, lama-lama kemampuan menyaringnya turun. Jadi akhirnya Akhirnya ya berujung pada terjadinya gagal ginjal dan sebagainya, cuci darah gitu kan. Nah ini yang kita harus hindari. Ada yang malahan nggak bisa ngelihat, cuma lihat bisa setengah meter karena dampak diabetes antara lain kebutaan. Seperti itu dokter. Mungkin kita jeda dulu sebentar, ditahan dulu sedikit ya. Dan kita jeda dulu sedikit ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.